Halo Pak Ipung dan teman-teman, saya Agatha Hirunanda dari Sistem Informasi 2018 ingin menjelaskan beberapa materi dalam pemrograman web. Materi yang kita akan bahas hari ini adalah 1. Internet, intranet, dan extranet. Yang kedua, communication service. Yang ketiga ada information retrieval service. Yang keempat ada web service. Dan yang kelima ada internet service provider. Yang pertama ada internet. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan di seluruh dunia. Internet menggunakan protokol internet standar atau yang biasa disebut TCP atau IP. Setiap komputer di internet diidentifikasi dengan alamat IP unik. Alamat IP adalah sekumpulan angka unik yang mengidentifikasi lokasi komputer. Contohnya yaitu seperti 110.22.33.114. Sebuah DNS, komputer khusus atau biasa yang disebut domain name server, digunakan untuk memberi nama pada alamat IP sehingga pengguna dapat menemukan sebuah komputer dengan sebuah nama. Misalnya, server DNS akan menyelesaikan nama http www.google.com menjadi alamat IP tertentu untuk mengidentifikasi komputer tempat situs web ini dihosting secara unik. Yang terakhir, internet dapat diakses oleh setiap pengguna di seluruh dunia. Yang kedua ada intranet. Intranet. Intranet didefinisikan sebagai jaringan komputer pribadi dalam suatu organisasi dengan server dan firewall-nya sendiri. Selain itu, kita dapat mendefinisikan infranet sebagai 1. Intranet adalah sebuah sistem di mana beberapa PC dalam jaringan dihubungkan satu sama lain. PC di intranet tidak tersedia untuk dunia di luar intranet. Biasanya, setiap perusahaan atau organisasi memiliki jaringan intranet mereka sendiri, dan anggota atau karyawan perusahaan tersebut dapat mengakses komputer di intranet mereka. Yang ketiga, setiap komputer di intranet diidentifikasi dengan alamat IP unik. Dan yang keempat, setiap komputer di intranet juga diidentifikasi oleh alamat IP yang unik di antara komputer-komputer di intranet tersebut. Yang ketiga ada extranet. Extranet. Extranet mengacu pada jaringan dalam suatu organisasi, menggunakan internet untuk terhubung dengan pihak luar secara terkendali. Ini membantu menghubungkan bisnis dengan pelanggan dan pemasok mereka, dan oleh karena itu memungkinkan mereka bekerja secara kolaboratif. Lalu ada internet service. Internet service adalah layanan internet yang memungkinkan kami mengakses sejumlah besar informasi seperti teks, grafik, suara, dan perangkat lunak melalui internet. Diagram berikut menunjukkan 4 kategori berbeda dari layanan internet. Dari internet service ini, terdapat 4 kategori berbeda. 1. Communication service, 2. Information retrieval service, yang ketiga web service, dan yang keempat www. Yang pertama ada communication service. Dalam communication service, tersedia berbagai layanan komunikasi yang menawarkan pertukaran informasi dengan individu atau kelompok. Tabel berikut memberikan pengantar singkat untuk layanan ini. Dalam communication service terdapat electronic mail atau yang biasa kita sebut email. Email ini digunakan untuk mengirim pesan elektronik melalui internet. Yang kedua ada telnet, digunakan untuk masuk ke komputer jarak jauh yang terhubung ke internet. Yang ketiga ada newsgroup, menawarkan forum bagi orang-orang untuk mendiskusikan topik yang memiliki minat yang sama. Yang keempat ada internet relay chat atau IRC, memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara real time. Yang kelima ada mailing list, digunakan untuk mengatur sekelompok pengguna internet untuk berbagi informasi umum melalui email. Dan yang keenam ada internet teleponi atau VoIP, memungkinkan pengguna internet untuk berbicara melalui internet ke PC manapun yang dilengkapi untuk menerima panggilan. Dan yang ketujuh ada instant messaging, atau yang biasa kita sebut messenger, menawarkan obrolan waktu nyata antara individu dan sekelompok orang, misalnya Yahoo Messenger, MSN Messenger, bisa juga Facebook Messenger, dan WhatsApp. Lalu ada Information Retrieval Service. Information Retrieval Service
Di dalam Information Retrieval Service, terdapat beberapa layanan pencarian informasi yang menawarkan akses mudah ke informasi yang ada di internet. Tabel berikut memberikan pengantar singkat untuk layanan ini. Yang pertama ada File Transfer Protocol. FTP memungkinkan pengguna untuk mentransfer file. Yang kedua ada RC atau RC. Ini adalah database yang diperbaharui dari situs FTP publik dan kontennya. Ini membantu untuk mencari file dengan namanya. Yang ketiga ada Gopher. Digunakan untuk mencari, mengambil, dan menampilkan dokumen di situs jarak jauh. Yang keempat ada Very Easy Rodent Oriented Network Index to Computer Archive atau yang biasa disebut Veronica. Veronica adalah sumber daya berbasis Gopher. Ini memungkinkan akses ke sumber informasi yang disimpan di server Gopher. Yang selanjutnya ada Web Service. Web Service. Layanan web memungkinkan pertukaran informasi antara aplikasi di web. Dengan menggunakan layanan web, aplikasi dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya, ada dua jenis web service. Satu SOAP web service, yang kedua ada RESTful web service. SOAP memiliki kepanjangan Simple Object Access Protocol, adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya, dan biasanya bergantung pada protokol layer aplikasi lainnya, terutama Hypertext Transfer Protocol atau yang biasa kita sebut HTTP, dan Simple Mail Transfer Protocol atau yang biasa disebut SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Nah, yang kedua ada Representational State Transfer atau yang biasa disebut REST. Adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain web service yang dominan saat ini. Istilah representational state transfer dikenalkan dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertai doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1 dan versi 1.1. Sesuai constraint-nya, REST biasa disebut dengan RESTful. Nah, ini adalah uraian antara SOAP dan REST. Untuk protokol komunikasi pada SOAP menggunakan HTTP, HTTPS, SMTP, dan FTP. Dalam REST menggunakan HTTP, dan HTTPS. Lalu penggunaan bandwidth. Dalam SOAP, dalam jumlah request yang banyak, relatif boros bandwidth. Hal ini dikarenakan banyaknya markup dalam penulisan format XML. Lalu ada dalam REST, relatif hemat bandwidth karena markup ekstra seperti XML tidak terpakai. Yang ketiga, di tren penggunaan. Dalam SOAP, tren penggunaan banyak mulai beralih ke REST. Meski masih tetap ada yang mempertahankannya, misalnya untuk integrasi aplikasi ke sistem legasi pada sebuah perusahaan. Nah, dalam REST, mulai populer, banyak dipakai oleh pengguna web service terbuka seperti Twitter, Yahoo, Flickr, Blocklines, Technorati, Google, Amazon, eBay, dan sebagainya. Lalu aturan penulisan. Dalam SOAP, aturan penulisan itu ketat dan mengikuti spesifikasi XML atau SOAP versi 1.2. Dan dalam REST tidak ada spesifikasi khusus. Lalu yang keempat, untuk format respon. Dalam SOAP, XML dengan spesifikasi SOAP agak sulit bagi kita untuk membaca langsung dan memahaminya. Lalu dalam REST, XML, JSON, atau format plain text lainnya. Hal ini memudahkan penerima respon membaca dan memahaminya. Lalu, untuk attachment file. Dalam SOAP, bisa karena mengembalikan respon dalam format binary, sedangkan dalam REST tidak bisa. Lalu sifat web service pada umumnya. Dalam SOAP, sifatnya tertutup, lebih ditujukan untuk vendor atau perusahaan tertentu. Dalam REST terbuka, bisa diakses siapa saja. Lalu dalam bidang caching web, dalam SOAP relatif sulit. Namun dalam REST mudah karena menggunakan URL. Lalu untuk penggunaan standar, SOAP menggunakan standar lama seperti XML dan HTTP, dan SOAP yang kategorinya masih baru digunakan bersamaan.
Sedangkan dalam REST, standar sudah ada, seperti XML dan HTTP. Untuk bidang tool pengembangan dalam SOAP banyak, baik komersial maupun open source. Dalam REST beberapa, karena tidak begitu dibutuhkan. Lalu untuk dalam bidang tool manajemen, dalam SOAP perlu, karena kadang harganya mahal. Lalu untuk REST, menggunakan tool yang sudah ada pada sistem jaringan. Untuk extensible dalam SOAP bisa, karena banyak ekstensi termasuk standar WS. Lalu dalam REST, tidak terlalu ekstensibel atau relatif. Lalu untuk kemudahan implementasi, dalam SOAP mudah jika kita sudah memiliki lingkungan berbasis SOAP. Lalu dalam REST sama, yaitu mudah. Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah perusahaan yang menawarkan akses ke internet. Mereka menawarkan berbagai layanan, seperti 1. Akses internet, 2. Pendaftaran nama domain, yang ketiga akses dial-up, dan yang keempat akses jalur sewa. Klasifikasi ISP. ISP secara luas dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut. 1. Ada Access Provider. Akses provider menyediakan akses ke internet melalui saluran telepon, kabel wifi, atau syarat fiber optik. Yang kedua ada mailbox provider. Penyedia tersebut menawarkan layanan hosting email atau mailbox. Yang ketiga ada hosting ISPS. Hosting ISP menawarkan email dan layanan hosting web lainnya seperti mesin virtual, cloud, dan lain-lain. Yang keempat ada virtual ISP. ISP tersebut menawarkan akses internet melalui layanan ISP lainnya. Dan yang kelima ada free ISP. ISP gratis tidak mengenakan biaya untuk layanan internet. Lalu ada tipe koneksi ISP. Ada beberapa cara untuk terhubung ke internet. Berikut adalah jenis koneksi yang tersedia. 1. Ada dial-up connection. Koneksi dial-up menggunakan saluran telepon untuk menghubungkan PC ke internet. Ini membutuhkan modem untuk mengatur koneksi dial-up. Modem ini berfungsi sebagai antarmuka antara PC dan saluran telepon. Yang kedua ada ISDN. ISDN adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. Ini membuat koneksi menggunakan saluran telepon yang membawa sinyal digital, bukan sinyal analog. Yang ketiga ada DSL. DSL adalah singkatan dari Digital Subscriber Line. Ini adalah bentuk koneksi broadband karena menyediakan koneksi melalui saluran telepon biasa. Yang keempat, Cable TV Internet Connection. Koneksi internet TV kabel disediakan melalui saluran TV kabel. Ini menggunakan kabel koaksial yang mampu mentransfer data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada saluran telepon biasa. Yang kelima adalah Satellite Internet Connection. Koneksi internet satelit menawarkan koneksi berkecepatan tinggi ke internet. Ada 2 koneksi internet satelit, 1 koneksi satu arah dan 2 koneksi dua arah. Dan yang terakhir ada Wireless Internet Connection. Koneksi internet nirkabel menggunakan pita frekuensi radio untuk terhubung ke internet dan menawarkan kecepatan yang sangat tinggi. Koneksi internet nirkabel dapat diperoleh dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Nah, sudah sampai ke slide akhir yaitu ucapan terima kasih. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Dan tetap semangat ya untuk kuliahnya. Thank you.